Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah Kanor, bapak-bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengikuti kajian rutin ketarjian dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah kita masih mengkaji tentang as-siyasah asy-syar'iyyah, perpolitikan Islam. Kita sudah kaji mulai dari kepemimpinan dalam Islam dari berbagai literatur kitab kuning, dan secara khusus kita juga berbicara tentang teori politik yang dikemukakan oleh Al-Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah. Dan insya Allah pada malam hari ini kita melihat pandangan politik Muhammadiyah. Jadi kita sekarang masuk ke pandangan politik Muhammadiyah, yang diantaranya bagaimana sikap politik Muhammadiyah, maksudnya Muhammadiyah memandang politik, dan juga nanti secara khusus kita akan bahas yang berkaitan dengan kriteria kepemimpinan Islam yang dirumuskan oleh Muhammadiyah. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, dan ketika kita bicara tentang sikap dan pandangan politik Muhammadiyah, maka payung besarnya itu pada konsep Darul Ahdi Wasyahadah. Karena konsep ini yang menaungi ijtihad Muhammadiyah yang berkaitan dengan politik yang lain. Apa yang disebut dengan Darul Ahdi Wasyahadah? Darul Ahdi itu artinya negara perjanjian. Negara apa? Perjanjian. Maksudnya apa? Indonesia itu merupakan tempat melakukan konsensus nasional dari berbagai macam elemen bangsa yang sepakat untuk mendirikan NKRI, yang sepakat untuk apa? Mendirikan NKRI. Artinya dalam pandangan Muhammadiyah, NKRI ini tidak perlu lagi untuk dirubah, tetapi ini yang sudah menjadi kesepakatan para founding fathers negara kita, sehingga NKRI ini kita teruskan, tidak kita rubah atau kita runtuhkan kemudian mendirikan negara yang baru. Itu yang disebut Darul Ahdi. Al-Ahdi itu artinya perjanjian. Sehingga di sini Muhammadiyah ketika memandang NKRI itu memandangnya sebagai tempat perjanjian dan membuktikan kalau Muhammadiyah juga loyal terhadap NKRI. Meskipun Muhammadiyah tidak pernah menyayalkan NKRI harga mati. Nah, meskipun kita tidak menyayalkan semacam itu, tapi sebenarnya Muhammadiyah sangat loyal terhadap NKRI. Yang kedua, ada istilah tadi Darus Syahadah, artinya negara tempat kita bersaksi dan melakukan pembuktian. Maksudnya apa? NKRI itu menjadi persaksian dan pembuktian bagi kaum muslimin untuk mewujudkan cita-cita
bangsa melalui perjuangan dan pengorbanan sehingga terrealisasi Indonesia yang berkemajuan. Itu dalam pandangan apa? Muhammadiyah. Berarti kalau kita katakan NKRI itu Darus Syahadah, ya kita isi NKRI ini dengan berbagai macam prestasi sehingga apa? Kita bisa merealisasikan cita-cita bangsa kita untuk menjadikan Indonesia yang berkemajuan. Nah, kalau kita lihat secara historis, ternyata Muhammadiyah itu cukup berperan dalam merumuskan konstitusi negara kita sebelum Indonesia merdeka atau menjelang kemerdekaan. Namanya bangsa yang merdeka itu kan harus punya konstitusi dasar negara, yaitu Pancasila dan UUD 45. Dalam rancangan pembukaan UUD itu ada pernyataan dengan berdasar ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini yang disebut apa? 7 kata dalam Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Yang sebenarnya 7 kata ini sudah menjadi gentleman agreement, kesepakatan bersama dengan berbagai macam elemen, dan juga pernyataan ini sebenarnya memberikan legitimasi untuk umat Islam untuk menjalankan apa? Syariat. Tapi ternyata ketika itu ada desakan, ya, yaitu desakan dari Indonesia Timur yang secara umum kan agamanya non Islam, yang mereka tidak sepakat kalau 7 kata dalam Piagam Jakarta ini masih dicantumkan dalam rencana pembukaan UUD 45, sehingga mereka menginginkan supaya 7 kata dalam Piagam Jakarta itu dicabut. Dan sehingga ketika itu Insinyur Soekarno mengutus DRS Muhammad Hatta dan Mr. Tengku Muhammad Hasan untuk melakukan kompromisasi dan perundingan dengan Ki Bagus Hadikusumo. Kenapa kok Ki Bagus Hadikusumo? Yang ketika itu Ki Bagus Hadikusumo menjadi ketua pimpinan pusat Muhammadiyah, karena satu-satunya tokoh Islam yang masih tersisa di Jakarta itu Ki Bagus Hadikusumo. Yang lainnya ketika itu sudah pulang ke kampungnya masing-masing, sehingga Ki Bagus Hadikusumo ini tokoh kunci, tokoh sentral dalam perundingan tersebut. Dengan perundingan yang sangat alot gitu, akhirnya Ki Bagus Hadikusumo rela kalau 7 kata dalam Piagam Jakarta itu dicabut. Tapi yang menjadi pertanyaan, bagaimana Ki Bagus Hadikusumo ini seorang tokoh Muhammadiyah, ulama Muhammadiyah, kok merelakan 7 kata dalam Piagam Jakarta? Karena beliau melihat ada sebuah kemaslahatan yang lebih besar ketika itu. Ketika Ki Bagus Hadikusumo enggak rela, nanti kan yang terjadi NKRI ini bisa tidak berdiri atau Indonesia tidak jadi merdeka. Dan juga melihat realita bahwasanya bangsa kita ini bukan satu agama, ada berbagai macam agama, ada berbagai macam suku, ras, bahasa, dan seterusnya, sehingga pluralitas ini betul-betul dilihat dalam pandangan perspektif Ki Bagus Hadikusumo. Artinya dengan mengedepankan sesuatu yang lebih aslah, lebih maslahat, itu beliau menerima. Tapi beliau juga tidak menerima tanpa dengan tangan kosong, tapi tetap menawarkan sebuah kompensasi atau imbalan. Imbalannya apa? Yang dulu dalam rancangan pembukaan UUD itu kan kalau 7 kata dalam Piagam Jakarta dihapuskan dengan berdasar ketuhanan. Kalau di Pancasila dulu cuma ketuhanan. Nah, kemudian Ki Bagus Hadikusumo menawarkan atau
sebagai kompensasi terhadap pencabutan 7 kata dalam Piagam Jakarta itu supaya ditambahi ketuhanan yang Maha Esa. Dalam pemahaman Ki Bagus Hadi Kusumo, makna ketuhanan yang Maha Esa itu ya tauhid gitu. Monoteisme, ajaran yang meyakini satu Tuhan. Sehingga di Indonesia itu sekulerisme tidak bisa berkembang gitu. Artinya berlawanan dengan konstitusi kita. Paham ateisme, anti Tuhan, itu juga berlawanan dengan konstitusi kita. Nah, sehingga Indonesia ini meskipun bukan negara agama atau teokrasi, tapi tidak bisa juga dibilang negara yang sekuler, yaitu anti agama. Karena dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa ini menunjukkan bahwasanya Indonesia itu negara beragama. Yang Maha Esa itu sebenarnya pemaknaannya yaitu tauhid ketika itu yang dipahami oleh Ki Bagus Hadi Kusumo, meskipun mungkin dalam perkembangannya tidak selalu selaras dengan tauhid yang dipahami oleh Ki Bagus Hadi Kusumo gitu. Artinya kalau kita bicara tadi dalam perumusan undang-undang atau konstitusi kita gitu, ini Muhammadiyah punya peran dan andil yang cukup signifikan. Ketika kita bicara kemerdekaan 17 Agustus itu ya sebenarnya nggak lepas dari peran Muhammadiyah. Indonesia nggak mungkin jadi ketika nggak mungkin merdeka ketika Ki Bagus Hadi Kusumo sekokoh atau nggak mau untuk mencabut tadi. Itu menunjukkan kalau Muhammadiyah sejak berdirinya NKRI ini menganggap Indonesia itu Darul Ahdi. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah Muhammadiyah memandang Indonesia sebagai Darul Syahadah? Jelas. Bahkan sebelum kemerdekaan pun Muhammadiyah sudah membuktikan dengan berbagai macam prestasi yang dilakukan oleh Muhammadiyah di 3 bidang ini, Pak. Schooling, dunia pendidikan, Bayi Ahmad Dahlan yang merintis pendidikan dengan mengintegrasikan antara pendidikan modern ala Belanda dan Islam ala pesantren. Sampai sekarang sekolah Muhammadiyah berkembang, bahkan baru saja berdiri Bapak sekolah Muhammadiyah di Australia. Universitas Muhammadiyah memang pakar di dunia kampus, dan kampus Muhammadiyah dan Universitas Muhammadiyah sudah masuk ke Malaysia. Artinya pendidikan Muhammadiyah sudah go internasional ya. Tapi yang masih kurang di Muhammadiyah itu ma'had atau ma'ahid atau pesantren. Sehingga Muhammadiyah yang sudah punya kampus banyak, universitas banyak, itu cita-citanya turun mikir pesantren atau ponpes, pondok pesantren, sehingga tadi mulai disemarakkan. Tapi kadang-kadang yang terjadi, Pak, awalnya orang Muhammadiyah itu niatnya mendirikan pesantren, lama-lamaan jadi jadi sekolah gitu. Ini fakta, Pak, fakta. Itu guyonannya seperti itu. Pak Yunar Ilyas pernah menyinggung ya, orang Muhammadiyah itu awalnya ya ingin mendirikan pesantren, ponpes, ma'had, tapi lama-lamaan jadi sekolah lagi, nggak ada yang membedakan antara ini pesantren atau sekolah gitu. Karena ya tadi kurang tekun dan tidak memiliki kiai, itu yang jadi problem itu. Gitu. Ya sehingga nanti jadinya sekolah lagi gitu. Atau mungkin namanya pesantren tapi kualitasnya ya sama dengan sekolah. Ya, berikutnya feeding itu memberikan santunan dan bergerak pada bagaimana mengurusi anak yatim dan fakir miskin. Dari teologi Al-Ma'un, Bayi Ahmad Dahlan sudah membuktikan healing dunia kesehatan. Muncul PKU,
klinik dan seterusnya. Ini menunjukkan kalau Muhammadiyah menganggap NKRI itu apa? Darus syahadah. Nah, sehingga ijtihad Muhammadiyah yang berkaitan dengan politik, yang menganggap Indonesia sebagai darul ahdi was syahadah, itu memang punya historitasnya. Muhammadiyah andil dalam perumusan konstitusi negara kita. Secara darus syahadah Muhammadiyah sudah membuktikan dengan berbagai macam prestasi mengisi Indonesia ini, bahkan sebelum apa? Merdekanya Indonesia. Nah, sekarang kalau kita lihat bagaimana sikap dan pandangan politik Muhammadiyah berdasarkan dokumen-dokumen Muhammadiyah. Kita awali dari MKCHM. MKCHM itu apa? Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam yang beramal dalam segala bidang kehidupan manusia dan masyarakat. Ini Pak, coba dakwahnya Muhammadiyah itu kan cukup apa? Luas, tapi tetap karakteristiknya apa? Harokah Islamiyah Da'awiyah, gerakan Islam yang dakwahnya apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi masih perlu ditambah lagi juga harokatut tajdid, gerakan pembaruan. Ini yang gerakan pembaruan itu di berbagai macam forum Muhammadiyah Pak, saya amati itu tertinggal terus itu. Ketika pimpinan kita ngasih sambutan atau apa itu cuma harokah Islamiyah, harokah dakwah, gerakan dakwah, gerakan Islam, tajdidnya mana gitu. Nah, itu maka tajdid itu kan baru kita bisa pahami ketika kita sudah mengkaji tarjih. Ya mungkin problemnya Pak, ini problem yang apa menjadi PR kita, mungkin apa di antara pimpinan kita belum banyak membaca dan menekuni tarjih itu, sehingga nggak terpikirkan kalau Muhammadiyah itu harokatut tajdid. Tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan dan tidak merupakan afiliasi dari suatu partai politik atau organisasi apapun, dan secara historis Muhammadiyah tidak pernah menjadi apa? Partai politik. Tapi kalau NU itu secara historis pernah apa? Menjadi partai politik. Nah, tapi Muhammadiyah sama sekali dalam sejarah. Nah, sehingga Muhammadiyah itu ya gerakan tadi, gerakan Islam, gerakan dakwah, gerakan amar ma'ruf nahi mungkar, gerakan tajdid, bukan partai politik. Nah, sehingga Muhammadiyah tidak punya tautan dengan partai politik manapun. Berikutnya secara khusus tentang sikap Muhammadiyah ini dirumuskan dalam Kitab Perjuangan dalam Berbangsa dan Bernegara. Yang pertama, Muhammadiyah meyakini bahwa politik dalam kehidupan bangsa dan negara merupakan salah satu aspek dari ajaran Islam dalam urusan keduniaan atau al-umur ad-dunyawiyah. Politik itu bagian dari ajaran Islam Pak. Meskipun sebagian warga Muhammadiyah mungkin menganggap politik itu kotor, politik itu jauh dari surga gitu. Politik itu menghalalkan segala cara. Tapi sebenarnya Muhammadiyah ketika memandang politik, memandangnya secara optimis Pak. Artinya dari 4 bidang ajaran agama Islam, apa saja itu? Akidah, ibadah, akhlak. Nah, politik masuk apa? Muamalat duniawiyah, interaksi sosial. Yang ini dalam kajian kita waktu kita membahas mahwadin itu termasuk thawabit atau mutaghayirat. Ajaran yang dinamis atau statis? Dinamis, berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Demokrasi dirumuskan atau enggak? Ada atau enggak dalam Al-Ahkam Sultaniyah Al-Mawardi kemarin? Enggak ada. Enggak ada. Tapi kenapa kok kita menerima demokrasi? Ya itu diantaranya kan dianggap apa? Tadi karena termasuk al-umur ad-dunyawiyah, sehingga boleh diijtihadi selama prinsipnya itu masih berpegang pada
prinsip-prinsip Islam. Meskipun labelnya barangkali tidak memakai label Islam gitu. Sehingga politik harus selalu dimotivasi, nah ini, dijiwai dan dibingkai oleh nilai-nilai luhur agama dan moral yang utama. Artinya ketika Muhammadiyah memandang politik itu sebagai media dakwah. Politik harus beretika, politik harus menanamkan nilai-nilai Islam. Ini yang PR kita, Pak, sangat berat gitu. Karena ketika kita bicara politik itu nilai-nilai Islamnya dihilangkan, Pak, atau enggak dibawa. Meskipun partainya Islam ataupun tokoh-tokohnya Islam, Pak, kadang-kadang ketika kita bicara politik atau masuk terjun di politik praktis itu ya jarang menjiwai dengan nilai-nilai apa? Islam. Kemudian Muhammadiyah tidak berafiliasi dan tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan kekuatan-kekuatan politik atau organisasi manapun. Ini sebagaimana yang dalam apa? MKCHM. Kemudian, ya ini penting, Muhammadiyah memberikan kebebasan kepada setiap anggota persyarikatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam kehidupan politik, coba, sesuai hati nurani masing-masing. Ada apa? Kebebasan untuk menyalurkan hak politik. Tapi tetap ini harus didasari pada hati nurani atau irfani. Pendekatannya ya kalau kita sekarang ya bayani, burhani dan irfani. Memilih partai politik itu harus tiga ini pendekatannya. Meskipun kadang tidak, dari tiga pendekatan ini tidak kita temukan tiga-tiganya bisa memberikan kesimpulan. Tapi paling tidak apa? Bayani, burhani dan irfani. Itu memilih partai politik. Kemudian memilih caleg dan capres atau cawapres juga bayani, burhani, irfani. Bukan uang, Pak, ya. Bukan uang. Kalau uang ya nanti apa? Yang ngasih uang saya banyak, itu yang saya coblos. Itu pendekatannya bukan bayani, irfani dan burhani, tapi apa itu? Uang ini. Nah, sehingga penggunaan hak pilih tersebut harus merupakan tanggung jawab, Pak, mas'uliyah. Artinya bukan sekedar kepentingan sesaat. Paling dikasih uang berapa tuh, Pak? Kalau nyoblos itu berapa? 1.000. Itu kira-kira berapa hari habis? Sedino entek ya. Tapi kalau mereka yang jadi itu periodisasi ini berapa, Pak? 5 tahun mimpin jenengan. Itu uang 100.000 1 hari 2 hari habis. Tapi konsekuensinya mereka memimpin jenengan selama 5 tahun, Pak. Sehingga harus dilakukan secara rasional dan kritis, sejalan dengan misi dan kepentingan Muhammadiyah. Nah, ini penting, Pak, meskipun ini perspektif eksternal, sehingga calegnya paling enggak punya hubungan emosional dengan Muhammadiyah. Syukur kalau ada kader kita yang nyalek, Pak. Dari presiden juga semacam itu. Dari 3 paslon itu kira-kira yang hubungannya dengan Muhammadiyah siapa gitu? Jenengan yang muni itu. Kalau tidak memiliki hubungan ya paling enggak apa, Pak? Yang dekat siapa? Ya podo wis hubungan itu dekat. Kalau tidak kader yang memiliki hubungan tadi, Pak, kedekatan, sehingga nanti bisa apa? Sejalan dengan misi dan kepentingan Muhammadiyah. Kemudian Muhammadiyah meminta kepada segenap anggotanya yang aktif dalam politik untuk melaksanakan tugas dan kegiatan politik ini secara sungguh-sungguh, mengedepankan tanggung jawab, amanah, akhlak, karimah, uswah hasanah, islah, perdamaian. Ini menjadi politisi juga berat. Jabatan itu amanah, tanggung apa? Jawab. Ketika
menduduki jabatan itu harus menjaga etika, akhlak karimah, harus menjadi uswah hasanah. Tapi yang terjadi kadang-kadang terlibat berbagai macam skandal, Pak. Itu jadi masalah juga. Islah ini mendamaikan atau justru memecah belah, termasuk untuk kepentingan politik. Satu organisasi, satu perserikatan bisa dipecah belah itu. Nah itu. Ini penting. Berikutnya, ini yang lebih spesifik, Pak. Manhaj tarjih berkaitan dengan politik, ya. Politik diantaranya parpol dan juga nanti konstitusi dan seterusnya. Itu masuk apa? Muamalat duniawiyah. Kalau muamalat duniawiyah tadi bisa diijtihadi karena dia masuk mutaghayyirat, bisa berkembang sesuai dengan konteks zaman, bukan thawabit. Thawabit itu yang statis, bukan ranah akidah atau ibadah. Kalau akidah dan ibadah kan tidak boleh di ijtihadi. Oke. Nah, sehingga politik itu bagian muamalah duniawiyah yang harus apa tadi? Dimotivasi, dijiwai dan diisi nilai agama atau nilai Islam. Dan ketika kita memandang politik tetap pendekatannya tiga, Pak. Ini yang nggak bisa dipisahkan. Bayani berdasarkan apa? Teks agama atau nas baik Quran maupun hadis. Burhani menggunakan akal, penalaran, ilmu, pengetahuan. Sehingga tadi ketika memilih paslon harus kritis, Pak. Menggunakan apa? Burhani. Data-datanya kalau jenengan sudah mengikuti debat itu kan sudah tahu, Pak. Termasuk track recordnya itu. Irfani. Nah, ini irfani juga penting, Pak. Hati nurani. Ya tadi, sehingga jenengan ada dua calon atau tiga calon itu kira-kira yang mendekati dengan punya hubungan emosional dengan Muhammadiyah siapa, itu perlu dipertimbangkan itu. Jangan-jangan kita punya kader terus nggak didukung, Pak. Itu ya repot juga. Berarti irfaninya mana kan gitu. Kader kita loh, kader kita. Ya, entah itu presiden atau caleg, Pak. Kalau kader terus nggak didukung, yang didukung malah orang yang jauh dengan kita. Itu kan irfaninya mana, perasaan hatinya mana kan gitu, Pak ya. Oh gitu. Ya kan maksudnya kan nanti pertimbangannya pada kemaslahatan. Ya bagus berarti. Bagus. Tapi kalau ya kan maksudnya kalau kader terus nggak jadi, Pak, dan itu karena apa? Ya, nanti kita apa? Bicarakan di belakangnya. Oke. Manhaj memilih. Nah, ini, Pak, memilih tadi apa? Mas'uliyah ya, responsibility, tanggung jawab, harus dilakukan secara rasional, kritis tadi, sejalan dengan misi dan kepentingan apa? Muhammadiyah. Nah, meskipun tadi misalnya bukan kader tapi dekat dengan Muhammadiyah, itu ya termasuk apa tadi? Perlu untuk kan sejalan dengan misi dan kepentingan Muhammadiyah, tidak harus kader, tapi kalau kader tentu memiliki nilai plus gitu. Ya. Bagaimana manhaj politisi tadi? Amanah, akhlak karimah, uswah hasanah, terus islah. Islah itu perdamaian ya, bukan malah memecah belah. Nah ini penting, Pak. Manhaj dalam memilih partai. Kalau jenengan mau memilih partai, meskipun saya tahu jenengan sudah punya afiliasi partai masing-masing gitu. Itu yang pertama dilihat platformnya. Secara khusus ADART-nya. Ini partai Islam atau nasional atau apalah gitu. Itu kan kita baru tahu dengan ADART. Meskipun kadang-kadang, Pak, partainya Islam, tapi ternyata tidak mencerminkan nilai Islam. Ada partai nasional tapi justru lebih Islami. Nah, kadang-kadang, Pak, kadang-kadang. Nah, sehingga yang paling penting melihat track recordnya. Partai ini sejauh mana gitu,
selama ini memperjuangkan aspirasi umat Islam, memusuhi Islam atau memperjuangkan aspirasi umat Islam. Rekam jejaknya harus jelas, sehingga kalau kita memilih partai tidak hanya cukup yang penting ini ngasih uang saya atau apa menguntungkan saya, ternyata partainya track recordnya apa jelek, anggota parlemennya banyak yang korupsi, itu kan jadi masalah Pak. Atau mungkin juga melegalisasikan hal-hal yang bertentangan dengan syariat, judi online dilegalkan, ini jadi masalah Pak. Tantangan isu kontemporer kan apa, judi online. Anaknya jenengan kelihatannya pegang HP tapi sebenarnya main judi, ngecip. Oke. Berikutnya manhaj memilih calon presiden atau legislatif Pak. Yang pertama Muslim. Yang pertama apa? Muslim. Kenapa kok Muslim Pak? Ya Muhammadiyah itu apa? Harokah Islamiyah, gerakan Islam. Harokah Da'awiyah, gerakan dakwah. Harokah itu tajdid, gerakan tajdid. Masa memilih pemimpin yang non Muslim gitu. Ini putusan Munas Tarji ke-26 tahun 2003 Pak, di Padang. Padang itu mana? Sumatera Barat. Syaratnya yang pertama apa? Muslim. Dalilnya apa? Surah Al-Maidah ayat 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara apa? Auliya. Ini ayat ini pernah menghebohkan Indonesia ya, zaman Ahok lengser kemudian nggak bisa nyalon lagi sebagai gubernur itu karena kesalahan mengutip ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tattakhidu, janganlah engkau menjadikan al yahuda, orang Yahudi, wan nasara, dan orang Nasrani, aulia. Aulia itu apa Pak? Nah, itu keuntungan terjemahan Al-Quran bahasa Indonesia gitu, yang dilakukan oleh Depak atau Kemenak sekarang. Ternyata aulia diartikan pemimpin. Meskipun saya cari-cari Pak di berbagai macam versi Quran bahasa Inggris, aulia itu nggak ada yang artinya pemimpin. Ada yang mengartikan penolong, ada yang teman setia. Satu-satunya yang sejauh yang saya telusuri yang menerjemahkan pemimpin itu Quran Depak, dan itu menguntungkan aspirasi umat Islam gitu. Karena aulia itu wali, jamaknya aulia, itu kan memiliki banyak apa? Banyak arti, multiple meanings. Tapi terserah mau diartikan apapun. Kan yang penting umat Islam ini jangan sampai apa? Bersandar pada non Muslim, apalagi soal kepemimpinan. Dan ternyata dalam teori politik Islam Pak, sebagaimana yang dirumuskan dalam kitab-kitab akidah, pernah kita kaji kan nggak salah. Ternyata kepemimpinan itu masuknya di kitab akidah. Kenapa kok nggak masuk di kitab nggak fikih Pak? Maksudnya kitab-kitab akidah atau tauhid itu bicara tentang kepemimpinan. Kitab fikih itu bicara al-qadha atau al-qadhi, hakim. Padahal hakim ini kan di bawah al-imam al-aqdam, kepemimpinan nasional atau kepemimpinan yang lebih tinggi. Tapi kalau kitab akidah itu bicara tentang al-imamah, kepemimpinan yang tinggi Pak. Di antaranya di sana di Jauharatul Tauhid Pak, itu Jauharatul Tauhid yang ditulis oleh al-imam al-Laqani, wa wajibun nasbu imamin adli, dan wajib mengangkat imam yang adil. Bisyar'i, dengan syarat fa'lam la bihukmil akli, tidak dengan hukum akal. Pernah kita kaji ya. Kalau Ahlussunnah itu dengan dalil syar'i. Karena apa?
ayatnya jelas, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul, terus apa? Wa ulil amri minkum. Fa'lam la bihukmil akli. Tapi kalau Mu'tazilah pendekatannya pada akal. Kenapa? Karena kalau sebuah bangsa, sebuah negara, sebuah komunitas tidak ada seorang pemimpin, yang terjadi apa, Pak? Keceosan, kehidupan itu tidak teratur karena terjadi perselisihan. Kepada siapa? Mengadu, Pak. Kepada siapa? Mengadu. Terus dikatakan walaisa ruknan yu'taqad fiddin. Meskipun mengangkat kepemimpinan itu berdasarkan dalil syar'i, tapi kepemimpinan itu tidak sampai menjadi rukun Islam. Sebagaimana jihad. Jihad itu kan bagian yang integral dari agama Islam, tapi jihad tidak menduduki rukun Islam. Ini penting, Pak, kalau jenengan ngaji dengan orang LDII. Islam kita itu enggak sah kalau tidak punya apa? Tidak punya pemimpin. La islama illa bil imarah. Tidak ada Islam tanpa ada seorang pemimpin. Tapi hadisnya itu dhaif, masalahnya itu. Aduh. Makanya dalam akidah apa, Pak? Jawharatul Tauhid dikatakan walaysa ruknan yu'taqad fid dini wala tuzik an amrihil mubini. Tidak boleh kita melanggar perintah imam, harus ditaati. Illa bikufrin, kecuali imam itu melakukan kekafiran atau murtad, pindah agama. Kalau imam itu pindah agama, kepemimpinannya gugur, Pak. Kepemimpinannya apa? Gugur, batal. Imam dimakzul. Makzul itu apa? Dilengsarkan secara konstitusi agama itu. Illa bi kufrin fan bidzanna ahdahu. Ketika imam melakukan kekufuran, maka loyalitas kita harus dicabut. Wallahu yakfina adahu wahdahu. Bighairi hadza la yajuzu sarfuhu. Tetapi kalau selain dari kekafiran itu tidak boleh kita mencabut loyalitas, ya. Wa laysa yu'zal in uzila wasfuhu. Kalau misalnya imam itu koruptor gitu, kemudian melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan moral, Pak, apakah kepemimpinannya lengser? Enggak juga, butuh proses itu butuh proses kan. Tapi kalau soal keyakinan dalam tadi pandangan Ahlussunnah wal Jamaah itu kepemimpinannya langsung jatuh atau gugur. Lah sehingga tadi pemimpin itu disyaratkan Muslim, disyaratkan Muslim. Ini pandangan Muhammadiyah, Pak. Muhammadiyah enggak liberal loh. Nanti jangan menganggap Muhammadiyah liberal, pemimpin non Muslim, Bu. Ini putusan tarjih tadi. Oke ya. Amanah, memiliki kapabilitas dan kompetensi memahami dan membela aspirasi umat Islam. Ini yang penting ini. Ya, jadi caleg, kemudian capres atau cawapres ini bagaimana? Ini nanti akan membela aspirasi umat Islam atau justru menekan umat Islam. Terus jalan tersebut sejalan dengan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid Muhammadiyah. Tadi sudah kita sampaikan ya. Paslon mana yang memiliki hubungan emosional dengan Muhammadiyah. Nah, karena Muhammadiyah itu ingin merumuskan dan menjadikan politik itu beretika, maka lahirlah etika politik Muhammadiyah. Ada beberapa basic values, nilai-nilai dasar dalam perpolitikan, Pak. Yang pertama al-adalah, keadilan, al-ukhuwah, persaudaraan, sehingga politik tidak boleh memecah
belah. Beda afiliasi politik sudah copot saja. Dicopot Pak ya. Ada di Muhammadiyah? Enggak ada. Al-musawah, persamaan. Nah, ini. Ada persamaan itu. Bukan politik yang didasarkan pada fanatisme. Musyawarah, syura, at-ta'adudiyah, pluralitas, al-islah, perdamaian, al-mas'uliyah, pertanggung jawaban. Kita nggak usah kaji detail karena waktunya. Dan sehingga Muhammadiyah memandang kekuasaan atau power itu penting atau enggak? Sangat penting. Tadi berjuang melalui politik itu untuk apa Pak? Media amar ma'ruf nahi mungkar. Dan sehingga kekuasaan itu sebenarnya tujuannya ingin merealisasikan kemaslahatan dan meneruskan tugas khalifatullah fil ard. Wa id qala rabbuka lil malaikati apa? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, sehingga kekuasaan itu mas'uliyah, responsibility, yaitu tanggung jawab, amanah, credibility. Dan tujuan atau fungsi kekuasaan ini yang penting Pak, khidmatul ummah, to serve people, melayani rakyat atau masyarakat Pak. Meskipun yang terjadi pemimpin kita melayani atau dilayani, minta dilayani Pak. Padahal kepemimpinan apa? Melayani rakyat. Pengurus malah diurus. Ya, itu jadi masalah. Makanya ada sebuah hadis Pak. Meskipun hadisnya ini bermasalah secara sanad, tapi maknanya betul. Sayyidul qaumi khadimuhum. Pemimpin sebuah kaum itu pelayan mereka atau pelayan masyarakat. Tapi hadisnya ini masalahnya dhaif. Hadisnya dhaif, tapi maknanya betul. Lah kenapa kok kekuasaan itu penting? Karena kita kalau memegang kekuasaan maka kita bisa merealisasikan apa Pak? Good governance, tata pemerintah yang baik. Kalau yang memegang kekuasaan bukan umat Islam Pak, yang jauh dari nilai-nilai Islam, bagaimana bisa merealisasikan apa? Good governance, tata pemerintah yang baik dalam bidang politik, ekonomi atau administrasi. Politiknya enggak jelas, ekonominya ya semakin kacau, indeks prestasi ekonominya enggak maju, administrasi yo kacau semuanya Pak. Yang terjadi apa? Korupsi merajalela. Itu kalau umat Islam jauh dari kekuasaan Pak. Kalau kita bisa mendapatkan kekuasaan, kita bisa merealisasikan apa? Good governance, pemerintah yang baik gitu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Mawardi yang kemarin sudah kita kaji. Beliau mengatakan al-imamatu, kepemimpinan, maudhu'atun li khilafatin nubuwah, diletakkan untuk mengganti tugas Nabi fi khirasatid, dalam menjaga agama, wasiyasatid dunia, dan mengatur dunia. Sehingga kekuasaan penting. Ketika kita bisa meraih kekuasaan, kita bisa merealisasikan apa? Good governance. Nah, sehingga dalam pandangan Muhammadiyah, good governance itu panggilan dan tugas keagamaan Pak. Ini ada nilai teologinya, bukan sekedar kepentingan dunia. Untuk apa? Menegakkan prinsip-prinsip tauhid, melakukan tugas kemanusiaan, memakmurkan, memberikan keadilan, kemudian apa Pak? Mensejahterakan dan seterusnya itu. Oke. Nah, sehingga untuk mewujudkan good governance itu dibutuhkan beberapa syarat. Yang pertama apa? Public participation, partisipasi masyarakat. Komitmen untuk menegakkan hukum. Jadi pemerintahan kita komitmen atau enggak? Jangan-jangan hukumnya apa Pak kemarin? Enggak sebagaimana huruf alif Pak. Enggak sebagaimana tongkat tegak lurus, tapi kayak pisau yang apa Pak? Tajam ke bawah, tumpul ke atas.
Kelompok elit nggak kena hukum, Pak. Koruptor nggak dihukum, tapi mencuri ayam itu pun terpaksa gitu karena kelaparan, tetap dihukum 6 bulan. Okay. Kemudian transparansi, keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban. Terus mengutamakan kepentingan umum, kedudukan yang sama atau derajat di depan hukum tadi, equality before law. Efisien dan efektivitas dalam pengelolaan SDM dan SDA. SDA kita jangan-jangan dieksploitasi yang apa, Pak? Sesaat itu, akhirnya habis itu. Karena tidak berpikir ke depan atau mungkin dikuasai oleh asing. Visi strategis tentang negara yang maju dan berdaulat. Yang paling penting ini yang ke-9 ini, Pak, yang sering dibahas itu, kekuasaan yang kuat atau powerful dalam menentukan apa nasib sendiri. Negara kita ini masih didikte oleh kekuasaan asing atau tidak? Didikte siapa, Pak? Nah, itu. Yang terakhir ini, kualifikasi dan kriteria pemimpinan nasional yang adil yang dirumuskan oleh Muhammadiyah. Integritas. Tadi apa? Iman, takwa. Ya, dari 3 paslon ini yang sholatnya betul siapa? Yang salamnya fase siapa? Itu penting Pak, penting itu. Penting itu. Pembukaan mukadimah ceramahnya itu yang fase siapa? Itu menuju. Kadang-kadang jadi pemimpin mukadimah saja bingung tuh, Pak. Gitu. Atau biasanya nggak usah pakai mukadimah, langsung salam kemudian langsung isi gitu. Serta memiliki kekuatan moral dan intelektual, kapabilitas ini apa? Kemampuan memimpin bangsa dan mampu menggalang dan mengelola keberagamaan, kemajemukan menjadi kekuatan yang sinergis. Bhinneka Tunggal Ika ini harus dirawat sehingga menjadi kekuatan yang sinergis. Dan ini populis itu apa? Berjiwa kerakyatan dan mengutamakan kepentingan rakyat. Pemimpin yang populis tidak ingin dilayani tapi punya semangat tadi melayani, pro terhadap aspirasi rakyat, tidak hanya sekedar pencitraan tetapi hanya apa, Pak? Kamu false saja gitu. False itu saja, tapi betul-betul apa? Pro terhadap rakyat, visioner. Ini memiliki visi strategis dan membawa bangsa keluar dari krisis. Berjiwa negarawan itu pemimpinnya betul-betul pemimpin rakyat gitu, melupakan background dia gitu. Karena kalau sudah menjadi pemimpin yaitu untuk rakyat, untuk semuanya, Pak, bukan memperjuangkan kepentingan sendiri atau kepentingan partai, apalagi apa, Pak? Jenengan besar. Itu negarawan ya. Kemudian menjalin hubungan dengan dunia internasional, ini berjiwa reformis. Nah, ini dari 3 paslon ini siapa yang menginginkan perubahan itu, yang punya jiwa reformis. Mungkin sekian, silahkan kalau ada yang ditanyakan atau didiskusikan, monggo. Nggih, monggo, Pak. Nggih, Ji. Apa sebabnya sampai sekarang umat Islam padahal mayoritas tapi merasa tertindas, mayoritas tapi tidak tertindas, padahal
yang terpegang. Sehingga kita itu ya apa yang disampaikan oleh kita semua ini harus bisa mestinya. Banyak ulama, banyak intelektual, muslim, apa saking gak mungkinnya politik. Baru-baru saja ini, andaikan umat Islam menjadi jangan saya tahu pelopor oleh Supran Makmun, terus turun orang politik sama sekali. Sehingga saya merasakan kebangkitan perpolitikan para ulama itu baru ini karena ingin memperjuangkan amin itu karena kita seakan sudah kapok dengan pengalaman yang dulu yang dipegang oleh katanya nasionalis tapi prakteknya komunis. Jadi apa sebabnya? Gitu, yang saya Oke ya. Ada ini saya jawabannya dari data Muhammadiyah, Pak. Di putusan Garut 1976 itu muncul adabul mar'ah fil Islam. Sebenarnya ini tentang kewanitaan ya, atau peran wanita ya. Tapi secara khusus peran wanita dalam bidang politik. Karena Muhammadiyah melihat politik itu banyak dikuasai oleh laki-laki. Kader-kader kita itu yang perempuan, Aisyah, itu untuk mengikuti politik praktis itu masih tidak signifikan, Mbak. Yang jadi bupati siapa? Yang jadi gubernur dari siapa? Mana Aisyah? Yang Muhammadiyah sebenarnya gerakan reformis, tapi karir politik wanitanya itu belum signifikan, Pak. Sehingga dimunculkan tadi peran wanita Islam dalam politik. Meskipun analisa saya ini sudah belakangan, Pak, tapi maksudnya di antara rumusan itu masih tetap relevan. 1976 itu Muhammadiyah sudah bicara kalau wanita punya peran politik dan bisa menduduki jabatan politik, Pak. Misalnya nyalon kepala lurah, nyalon bupati, nyalon gubernur. Ini bukan haram, bukan haram. Apakah atau jangankah Muhammadiyah menganggap haram, Pak, secara kultural ya? Sehingga ibu-ibu Aisyah nggak tertarik di bidang ini, Pak, sehingga dikuasai oleh bapak-bapak atau tetangga sebelah yang justru apa, Pak, mengambil peran di situ. Nah, itu kan penting untuk dimunculkan putusan dan pandangan. Nah, di sana dikatakan, Pak, orang Muhammadiyah yang pertama itu harus, maksudnya dalam memandang politik, itu harus memiliki kesadaran politik. Memiliki apa kesadaran? Politik atau political consciousness atau political awareness. Kesadaran apa? Politik. Kesadaran politik itu apa? Tidak harus masuk politik praktis, tapi update mengikuti perkembangan politik. Ketika kita tidak memiliki kesadaran politik gitu. Jadi bicara politik sudah anti, Pak. Oh, ini apa? Ini semuanya barangnya syubhat gitu. Jauh dari surga gitu. Yang terjadi apa? Kita akan menjadi korban politik. Orang-orang yang gak jelas backgroundnya, Pak, itu menguasai politik. Kita yang soleh di masjid terus tapi menjadi objek, tidak pernah menjadi subjek. Kalau kekuatan politik ini luar biasa, Pak. Kalau pemerintah bilang azan itu nggak boleh dipakai speaker luar gitu, ya kita selesai, Pak. Padahal itu kan berkaitan dengan kekuatan
politik Pak itu. Sehingga jangan menganggap saya pergi ke masjid yang penting sholat masjid cukup, kemudian melupakan apa? Politik Kak. Itu yang disebut apa? Kesadaran politik. Di Cina ya, ada komunitas Cina yang muslim itu disebut Uighur kan. Itu puasa Ramadan saja kan nggak boleh, itu dipaksa untuk berbuka, diminumin air sama polisi itu. Kenapa demikian? Karena umat Islam tidak memegang kekuasaan Pak. Nah, apalagi Indonesia, kita itu mayoritas, tapi kok umat Islam tetap menjadi objek politik. Ada apa Pak yang salah kan itu? Pemimpin kita kemana saja kan itu? Kenapa kok pemimpin yang tokoh-tokoh yang Islam tidak masuk politik gitu? Justru orang-orang yang nggak jelas yang menguasai dunia politik. Nah itu menjadi PR kita Pak. Terus satu Pak, hubungannya dengan amal ardo dari surah ibadah solihu. Iya. Banyak pegang itu kan kita orang soleh dulu, sama amal itu bayai zainin urut Pak. Seberjo bayai soleh. Terus Bruno lupa saya padangan itu kiai semua Pak, camat-camat itu. Coba Mas Umi. Tapi setelah itu yang orang jawab. Nah, kesadaran berpolitik Pak. Tapi yang penting itu wajib memiliki kesadaran politik. Apalagi kita kan apa Pak? Organisasi modernis. Sejak dulu kan Muhammadiyah itu kan berperan dalam politik. Tapi mungkin sekarang ini politik kita di Muhammadiyah tidak begitu apa Pak? Signifikan itu. Hah? Lah kan gini, kesadaran politik itu penting muncul gitu. Ketika tidak, yang penting politik, kesadaran politik apa? Muncul. Tapi tidak dianjurkan Pak. Semua warga Muhammadiyah harus masuk politik praktis. Karena untuk masuk politik praktis itu butuh kecerdasan, juga butuh dana yang besar gitu. Ya, butuh dana yang besar untuk masuk politik praktis. Nah, karena butuh dana yang besar ya paling tidak kita memiliki kesadaran politik. Tapi kalau memiliki kapasitas untuk masuk ke politik praktis silakan, dan justru ini bisa menjadikan politik sebagai media dakwah dan mengokohkan dakwah Muhammadiyah sebagaimana yang disampaikan Pak Masuk tadi kan. Pos-pos ini kan yang sekarang tidak diduduki oleh Muhammadiyah, diduduki tetangga sebelah Pak, atau PDI. Nah, sehingga itu dilanjutkan Pak. Berpolitik itu tidak harus secara resmi. Secara resmi itu yang menduduki jabatan resmi di pemerintah, ya mulai dari lurah, RT juga jabatan politik langsung Pak, langsung Pak. Kemudian apa, bupati, gubernur, apalagi nanti presiden, itu politik secara apa, langsung yang pertama kalau bisa. Kalau tidak bisa masuk politik tidak secara langsung. Tidak secara langsung apa? Menguasai forum-forum sosial gitu. Misalnya jagongan di Cakruk gitu. Ada satu kader kita nanti kan mempengaruhi yang lain. Tapi kalau orang Muhammadiyah wis anti kabeh Pak, ya nanti dakwah Muhammadiyah ya mengalami kendala. Apa Pak sing sepeda itu goes ya. Itu kader Muhammadiyah paling nggak ada gitu. Ada komunitas, ada komunitas. Itu juga dirumuskan Pak. Artinya berpolitik itu tidak harus tidak secara langsung, boleh tidak secara langsung. Sehingga tadi Muhammadiyah
semakin dikenal dan Muhammadiyah semakin mewarnai. Tapi problem kita yang sekarang Pak, perpolitikan kita juga jarang kader kita yang menduduki jabatan strategis itu. Kalau di satu desa saja perangkatnya banyak dari kita, itu memudahkan dakwah Muhammadiyah Pak. Ya belum tentu. Oh belum tentu Pak. Secara Data ada bentukan apa masih tulus yang mendominasi? ya nggak, maksudnya kalau banyak kader kita yang menduduki perangkat desa akan memudahkan dakwah Muhammadiyah. Hah? Muhammadiyah di Pamong delik. Dan muncul. Boleh aman. Boleh aman. Lah, ya berarti dia bermuhammadiyahnya belum. Iya. Nah, Akidahnya yang masih belum. nah, Betul. enggak semuanya Pak. Ya itu saja. Yang lainnya ada enggak? Cukup ya. Oke. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.